Assalamualaikum. Hai, saya Rangga Almahendra. Kali ini dengan penampilan baru dan rambut baru. Selamat datang di program KHSB, Kuliah Hak Segala Bangsa. Sebuah program kuliah kilat gratis sistis yang bisa diakses kapan saja, di mana saja. Karena kuliah adalah hak segala bangsa. Ya, dalam episode KHSB sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang apa itu venture capital sebagai salah satu alternatif pendanaan untuk pengusaha baru yang ingin mengembangkan usahanya. Nah, selain mencari suntikan dana dari perusahaan venture capital, sebenarnya ada alternatif lain, penggalangan dana juga dengan cara yang kreatif, yaitu yang lebih dikenal dengan crowdfunding. Nah, apa itu crowdfunding? Mari kita bahas dalam episode KHSB kali ini. Crowdfunding dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai urun dana. Dalam bahasa Cina istilahnya urunan. Ini adalah praktek penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha. Biasanya penggalangan dana ini dilakukan melalui internet. Istilah crowdfunding ini menjadi populer sebagai turunan dari istilah sebelumnya yang lebih dulu populer, yaitu crowdsourcing atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai urun daya. Biasanya, crowdfunding dimulai dengan adanya ide kreatif untuk memulai proyek atau usaha yang biasanya bermotivasi bisnis untuk mengejar profit. Atau bisa juga bermotivasi sosial yang orientasinya lebih pada mengejar benefit, bukan profit. Nah, biasanya si pemilik ide ini kemudian akan menawarkan kepada masyarakat untuk bisa urunan dalam mengembangkan proyek ini. Kontribusi tiap orang biasanya tidak terlalu besar, tapi jika kemudian banyak orang yang bergabung, maka dipastikan proyek ini juga akan sukses. Ini merupakan bagian dari inovasi teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan istilah industri fintech atau financial technology. Jadi, fintech adalah industri finansial yang berbasis teknologi, terutama internet yang diaplikasikan untuk sektor layanan jasa keuangan. Awalnya dipergunakan oleh kebanyakan institusi perbankan atau asuransi untuk membantu operasional mereka. Namun, akhir-akhir ini usaha berbasis fintech ini mulai menjamur dan menggeser jasa layanan keuangan tradisional. Nah, dalam contoh sebelumnya, kita membahas inovasi disruptif transportasi online berbasis aplikasi yang mengancam taksi atau ojek konvensional. Atau contoh lain, toko online yang mengancam toko retail tradisional. Maka industri fintech ini diramalkan juga akan menggeser industri jasa keuangan tradisional seperti bank, koperasi, simpan pinjam, asuransi, bahkan sampai ke perusahaan investasi. Banyak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal. Banyak di antaranya yang enggan meminjam ke bank karena tingginya biaya administrasi serta cicilan. Belum lagi persyaratan jaminan atau agunan yang diajukan perbankan. Mungkin bagi sebagian pengusaha yang masih sangat baru, ini dirasa sangat memberatkan. Itulah sebabnya kemudian mereka mulai melirik pada crowdfunding atau jasa layanan perusahaan fintech lainnya, yang biasanya akan menawarkan jasa layanan lebih mudah, cepat, dan efisien. Ada beberapa jenis crowdfunding yang dikenal. Yang pertama yang sifatnya donasi, yaitu pengumpulan dana sumbangan untuk pemilik proyek yang biasanya bersifat sosial atau punya misi tertentu. Biasanya proyek-proyek seperti ini tidak mungkin dibiayai oleh perusahaan finansial yang konvensional. Salah satu contoh proyek yang berhasil adalah pengumpulan donasi untuk pembangunan Masjid Chiba di Jepang yang sukses mengumpulkan donasi mencapai 3 miliar rupiah. Wow, lumayan 3 miliar ya buat beli cendol. Bikin masjid. Oh ya, astagfirullahaladzim. Yang kedua adalah berbasis reward, yaitu pengumpulan dana atas imbalan yang sifatnya non-finansial. Jadi biasanya apabila suatu proyek ini berhasil, maka penyandang dana akan mendapatkan imbalan berupa hadiah, barang, atau merchandise. Bisa juga imbalan yang sifatnya tak terlihat atau intangible, misalnya publisitas atau reputasi. Contoh proyek yang berhasil adalah pengadaan mobil tim reaksi cepat perlindungan anak-anak dengan total dana yang terkumpul mencapai 200 juta rupiah. Wow, lumayan ya. Pada proyek ini, para pemberi donasi akan mendapatkan reward dari penyelenggara proyek berupa kartu ucapan, terima kasih, t-shirt, sampai polo shirt. Nah, lumayan kan? Nah, yang ketiga adalah berbasis equity, yaitu pengumpulan dana yang berbasis imbalan finansial. Biasanya setelah proyek itu berhasil, akan ada pembagian keuntungan.
atau profit sharing kepada penyandang dana. Salah satu contohnya adalah sebuah usaha waralaba yang berhasil didanai oleh beberapa investor dengan total modal yang akhirnya terkumpul mencapai 500 juta rupiah. Nantinya, para investor yang telah berpartisipasi ini akan mendapatkan imbalan finansial sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat adalah yang berbasis lending atau pinjaman. Jadi pengumpulan dana yang sifatnya hanya pinjaman sementara. Dan pada akhirnya pemilik proyek tetap harus mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunganya kepada penyandang dana. Contoh yang berhasil adalah salah satunya usaha mikro milik Nyai, seorang pengusaha tahu yang berhasil mendapatkan pinjaman modal senilai 1 juta rupiah. Dan sekarang hasil usaha tahu milik Nyai ini mulai berkembang dan mencapai omset hingga 2 juta rupiah per hari. Lumayan kan? Pak Guru, mau nanya. Enak banget ya ternyata bisa pinjam uang dengan cara yang gampang. Caranya gimana sih, Pak? Gampang, tinggal cari aja di internet perusahaan yang menawarkan jasa ini. Biasanya kita hanya mengisi formulir dan mengupload kartu identitas. Kemudian menunggu verifikasi pihak penyelenggara di platform tersebut. Selanjutnya, kita bisa dapat pinjaman uang tersebut. Nah, saat ini crowdfunding sudah mulai populer di Indonesia. Pertama kali crowdfunding muncul di Indonesia adalah yang berbasis donasi. Sudah banyak juga platform untuk crowdfunding berbasis donasi ini. Contohnya kitabisa.com, gandengtangan.com, indokasih.com, dan lain sebagainya. Platform-platform tersebut banyak bergerak untuk mendukung aksi-aksi yang kebanyakan sifatnya sosial. Nah, sedangkan untuk crowdfunding yang berbasis equity memang masih sangat jarang di Indonesia. Namun sudah ada juga loh beberapa platformnya, misalnya Acceleran. Untuk crowdfunding berbasis lending, biasa juga disebut dengan istilah peer-to-peer lending, juga mulai populer digunakan di Indonesia. Platform yang bersifat lending ini misalnya Amarta atau Investri, Modalku, dan sebagainya. Platform ini menjadi salah satu peluang bagi UMKM di Indonesia untuk mendapatkan akses peminjaman modal. Sebentar, Pak Guru. Mau nanya lagi, ini pertanyaannya penting sekali nih. Kalau gitu, bisa aja dong kita kemudian mengumpulkan dana buat jalan-jalan ke luar negeri. No. Nah, itu yang jadi masalah. Karena saking gampangnya mencari dana, ini kadang menjadikan crowdfunding menjadi sangat rentan dengan apa yang namanya kejahatan cyber atau cybercrime. Salah satu contohnya adalah investasi bodong. Anda mungkin pernah dengar yang namanya Koperasi Pendawa ya, sempat heboh itu. Nah, permasalahan lain yang mungkin terjadi dengan adanya platform crowdfunding ini adalah rentan dijadikan sebagai kendaraan pencucian uang oleh penyelenggaranya. Untuk itulah pemerintah melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terus melakukan pembenahan aturan untuk mengawasi segala aktivitas yang terkait dengan layanan jasa sektor keuangan ini. Salah satunya adalah aturan yang mewajibkan penyelenggara platform untuk menggunakan rekening bersama atau escrow account dalam mengelola uang dari masyarakat. Jadi nggak boleh dikelola sendiri, harus dikelola bareng-bareng. Jadi, dengan semakin maraknya kasus penipuan investasi bodong akhir-akhir ini, OJK harus terus memperbaiki aturan untuk menertibkan crowdfunding yang berbasis equity atau investasi ini. Demikian juga untuk crowdfunding yang berbasis peer-to-peer lending. Aturannya harus terus diperbaiki dan diperbaiki. Karena kita sekarang melihat sendiri semakin kompleks sekali jenis-jenis transaksi keuangan yang bisa kita temukan di internet. Ya, tapi ini bukan hanya untuk industri keuangan, berlaku juga untuk semua industri. Tantangan bagi pemerintah, gimana caranya pemerintah bisa membuat regulasi yang mampu bergerak lebih cepat untuk terus bisa mengikuti dinamika perubahan zaman. Terima kasih sudah menyaksikan program KHSB Kuliah Hak Segala Bangsa. Program ini terselenggara berkat bantuan dan kerja keras orang-orang kreatif dan profesional di samping ini. Jadi jangan lupa untuk terus like dan komen serta share sebanyak-banyaknya video ini agar kami juga semakin bersemangat untuk membuat program-program kuliah gratis lainnya.